Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurfadilah. Saya dari kelas 5D. Saya merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini mewakilkan kelompok 3 untuk menjelaskan tentang hakikat pendidikan sosial dan budaya. Pertama-tama, apa sih itu hakikat? Kalian tahu nggak apa itu hakikat? Oke, kita lihat ya apa itu hakikat. Jadi, hakikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya intisari atau dasar. Jadi, maksud materi ini yaitu intisari atau dasar pendidikan sosial dan budaya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sosial budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin coller, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi. Yang pertama itu ada sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan seperti keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan utama. Yang keempat, organisasi kekuatan politik. Menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Yang ketiga, artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Baik berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Selanjutnya, konsep dasar dalam sistem sosial budaya. Sistem sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat. Pemberian makna konsep sistem sosial budaya dianggap penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi memberikan eksplanasi deskripsinya melalui kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Oke, pertama-tama kita akan lihat apa itu konsep. Konsep merupakan ide, gagasan, atau pemikiran-pemikiran yang menjadi dasar atau pembawa arti. Pada dasarnya, konsep masih berwujud abstrak atau hanya angan-angan saja. Komponen utama dalam kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan material. Kebudayaan material ini mengacu pada semua ciptaan manusia yang konkret atau nyata. Yang kedua, kebudayaan non-material. Kalau kebudayaan non-material ini ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, konsep dalam sistem sosial budaya dapat dideskripsikan sebagai suatu pemikiran dan ide yang berisikan mengenai komponen-komponen membentuk kebudayaan suatu masyarakat. Di sini juga ada pengertian sistem.
Sistem berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Istilah sistem diartikan sebagai menggabungkan, untuk mendirikan, untuk menempatkan bersama. Sistem adalah kumpulan elemen berhubungan yang merupakan suatu kesatuan. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Kita di sini akan masuk ke sistem sosial. Pertama-tama, pengertian sistem sosial. Menurut Tatang Amirin, sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti pertama, suatu hubungan yang tersusun atas sebagian bagian. Yang kedua, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur. Sosial berarti segala sesuatu yang beraliran dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Kehidupan masyarakat sebagai sistem sosial dan budaya. Kehidupan masyarakat dipandang sebagai suatu sistem atau sistem sosial, yaitu suatu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam satu kesatuan. Dalam sistem sosial, pada umumnya terdapat proses yang saling mempengaruhi. Hal ini disebabkan karena adanya saling keterkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Unsur-unsur sistem sosial. Menurut Alvin Bertrand, ada 10 sistem sosial. Di antaranya, yang pertama, keyakinan atau pengetahuan. Yang kedua, perasaan atau sentimen. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, norma. Yang kelima, status dan peranan. Yang keenam, tingkatan atau pangkat. Yang ketujuh, kekuasaan atau pengaruh. Yang kedelapan, sanksi. Yang ke-9, sarana atau fasilitas. Yang ke-10, tekanan ketegangan atau stress strain. Baiklah, segitu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau hal-hal yang tidak jelas. Saya mohon maaf karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.